Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ujang Mujahidin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA IT Azkiyah Sukabumi yang juga merupakan mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta dengan NIM 25321221179. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12 dengan materi Indahnya Kehidupan Bermakna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Nabi Sallallahu Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi. Mari kita sama-sama mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Masya Allah. Sepertinya sudah pada siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Luar biasa. Oh iya. Gimana, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk ya? Oh, masuk semua? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat ya. Memastikan kalian sudah siap untuk belajarnya. Agia ada? Ada ya. Aura? Baik. Ananda Saleh-Salehah, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan agama Islam yang waktu pekan kemarin sudah Ustaz sampaikan terkait materi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa ya. Silakan Jahid bisa pimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Amin. Baik, terima kasih. Jadi untuk bekal belajar, Allah telah memberikan 3 potensi yang Allah titipkan kepada kita sebagai modal kita untuk belajar. Apa itu? 1, pendengaran kita. Maka ketika nanti sedang belajar, pastikan pendengarannya difungsikan. Kira-kira pendengaran kalian sudah berfungsi dengan baik? Yakin? Yakin. Coba tes. Sehat semua? Siap untuk belajar? Ready? Wah, luar biasa. Kompak berarti pendengaran kalian sudah berfungsi dengan baik dan siap untuk belajar. Yang kedua, potensi yang Allah berikan kepada kita itu adalah 2 mata. Mata kalian bisa berfungsi dengan baik? Yakin? Oke. Kita akan tes, Ustaz akan uji penglihatan kalian. Apakah sudah siap untuk belajar dengan fokusnya? Lakukan apa yang kalian lihat. Karena ini tesnya tes penglihatan. Lakukan apa yang kalian lihat dan jangan melakukan apa yang Ustaz ucapkan. Karena tesnya tes penglihatan. Siap? Ya. Oke. Pegang mulut. Pegang kening. Pegang dagu. Pegang dagu. Tidak konsentrasi lagi, lihat. Lakukan yang kalian lihat di Ustaz. Ya. Tidak konsentrasi makanya. Oke. Baik.
Ya, perhatian. Ya, perhatian. Kira-kira perhatian kalian ke Ustadz atau kepada pembelajaran kah atau kepada pikiran yang lain? Oke, bagus. Baik, ya sudah mulai fokus, sudah mulai perhatiannya, sudah banyak yang fokus. Baik, kita sama-sama mulai. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya kepada Ellen. Dipersiapkan. Oke teman-teman, silakan. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Elena yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Ya baik, Ananda soleh-soleha. Hari ini kita akan mulai memasuki pembelajaran. Ya, coba Ustaz mau tanya dulu. Ya, tanya dulu. Ada yang tahu ada berapa rukun Islam? 5. Coba jahit 1 rukun Islam. Rukun Islam syahadat, betul. Yang kedua salat. Baik, itu rukun Islam. Sekarang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, 1 review. Iman kepada Allah. 2 Fatih. Iman kepada 3 kita. Masya Allah, alhamdulillah, paham ya. Baik, yang ketiga ada sebut dengan ihsan. Ada sebut dengan ihsan. Coba ada yang tahu tidak apa itu ihsan? Ya, Fahira. Masya Allah, tepuk tangan untuk Fahira. Ya, ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau seandainya kita tidak melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa Allah melihat kita. Masya Allah. Baik. Nah, pelajaran kita saat ini yaitu terkait dengan indahnya kehidupan bersama. Kajiannya terkait dengan hakikat Islam, iman, dan ihsan. Ini akan kita pelajari. Nah, ya. Mari perhatikan tujuan pembelajaran kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman, kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis, menganalisis hubungan iman, Islam, ihsan, menunjukkan perilaku hidup bermakna, kemudian merancang aksi nyata menuju insan kamil. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran kita. Kalian mampu menjelaskan pengertian iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, menyebutkan dalil-dalilnya baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian menganalisis hubungan, menganalisis itu memikirkan, kemudian mencermati, memahami hubungan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian menunjukkan perilaku hidup bermakna, merancang aksi nyata menuju insan kamil. Ini yang tujuan pembelajaran kita. Baik ya. Nah, terkait dengan hal ini, ya,
ada dalil yang sudah kita mafhum terkait dengan keislaman. Ada yang bisa membacakan? Oke, Kahfi, coba dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'lamullaha wal Islam. Artinya apa? Sesungguhnya agama yang didirikan di sisi Allah ialah Islam. Yang diridhoi Allah. Allah adalah Islam. Ini adalah dalil pertama terkait dengan keislaman seseorang, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan selanjutnya nanti kita akan pelajari terkait hal ini lebih lanjut lagi pada pembelajaran berikutnya. Hadis yang ketiga terkait dengan ihsan, itu salah satu hadis yang pada waktu itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah terkait dengan iman, Islam, dan ihsan. Ya. Dan ini sebelumnya juga sudah pernah disinggung terkait dengan kisah tersebut. Oke ya. Baik, Ustaz, ada sebuah video yang harus antum cermati terkait dengan sebuah kisah hubungannya dengan keislaman, keimanan, dan ihsan. Silakan Wasallam memimpin kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Nah, bagaimana Anda soleh-solehat terkait dengan video tersebut? Ya, seorang Rasul yang sudah hebat keislamannya, keimanannya, serta ihsan, dia menunjukkan perilaku keislaman tersebut terhadap orang-orang yang membencinya. Coba, perilaku apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ayo, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ya, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Boleh, Kahfi. Toleransi, Pak. Walaupun si orang pengemis tersebut seorang yang kita berbuat baik terhadap pengemis tersebut. Masya Allah, toleransi. Meskipun Rasulullah tahu bahwa pengemis tersebut bukan orang Islam, dia non Muslim, ya, tapi tetap memberikan kebaikan. Luar biasa, ya. Nah, kita untuk berbuat baik itu tidak perlu tahu asal usulnya, tidak perlu tahu apa agamanya. Untuk berbuat baik, maka cukup kita sebagai manusia memandang teman kita atau orang lain sebagai manusia yang harus kita berbuat baik. Tidak perlu melihat latar belakang. Oke, ada lagi dari video tersebut? Boleh tidak? Jangan Masya Allah, jangan kita menjas, menghina kepada seseorang. Siapa tahu orang yang kita hina, orang yang kita lecehkan, itu orang yang akan membantu kita suatu ketika, orang yang akan menyayangi kita suatu ketika. Ini luar biasa, ya. Oke. Kemudian ada lagi, mungkin satu lagi di kelompok ini. Silahkan, Pak Kira. Masya Allah, senantiasa istiqomah berbuat baik serta sabar meskipun orang-orang membenci kita. Masya Allah. Dan sifat seperti inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita.
dalam kehidupan nyata kita. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kira-kira kalian semuanya siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik? Siap. Siap untuk mencontoh pribadi Rasulullah SAW? Siap. Masya Allah. Baik. Nah, Ustaz ada satu video lagi terkait dengan hubungan keislaman dan keimanan. Ya, nah ini kebalikannya. Kita akan saksikan satu video berikutnya. Menilai dialami melati santriwati asal Purwokerto Jawa Timur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh suaminya. Jadi seterusnya. Oke. Nah, ini video yang kedua ini kebalikannya. Seseorang yang mengaku guru ngaji, paham agama, tahu agama, ya, seorang yang harusnya menjadi panutan tapi ternyata melakukan hal-hal yang buruk. Kira-kira tanggapan apa yang bisa kalian berikan pada video kedua ini? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, Abra, silakan. Masya Allah. Ya, terima kasih luar biasa Aura, bahwa seseorang tersebut dia tidak yakin dengan hadirnya Allah, bahwa Allah melihatnya. Ya, ini hubungannya dengan apa? Ihsan. Ya, hubungannya dengan ihsan. Kita bukan hanya dalam ibadah harus meyakini bahwa Allah melihat kita. Bahkan kalau kita mau berbuat dosa pun yang harus kita yakini adalah Allah melihat apa yang kita lakukan. Baik, terkait dengan hubungannya ini, kita akan melakukan diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya, sebagaimana yang sudah kita bagi kelompok. Materinya terkait dengan iman, Islam, dan ihsan, dan ini adalah LKPR-nya. Ini ada kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, di sini kelompok 1, ini tugasnya terkait kasus sosial. Ini kelompok 2. Kelompok 2 kisah inspiratif. Dan ini kelompok 3. Kelompok 3 berarti ini tugasnya. Oke, silakan kerjakan tugas-tugasnya di buku tugas. Cukup dalam setiap kelompok membuat satu jawaban aja. Jadi kalian diskusi, ya, kalian diskusi terkait dengan tugas LKPD yang sudah dibagikan, dan itu hubungannya dengan materi yang kita pelajari. Adapun sumber materi kalian bisa lihat pada buku PAI. Untuk sumber materinya kalian bisa lihat pada buku PAI yang kalian miliki. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya, boleh. Silakan. Pokoknya satu kelompok ada satu jawaban. Boleh silakan berdiskusi. Kenapa? Satu dua aja. Jadi kalian diskusikan kira-kira apa bagi, kan ada berapa itu, ada 4 ya, ada 4 tugas. Kelompok 1. Oh iya nih, ada 4 tugas. Jadi masing-masing bagi, ini mengerjakan tugas yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, begitu. Nomor 4. Supaya cepat, jadi masing-masing mengerjakan. Dibagi aja. Masing-masing dibagi kelompoknya. Ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Nanti jawabannya digabung begitu. Oke, baik ya. Ini waktunya sudah habis.
Maka kalian semuanya maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Oke ya. Gimana kelompok 1 siap? Atau belum? Belum. Kelompok 2 siap. Siap. Kelompok 3 siap. Ya, sambil menunggu kelompok 1 kita akan mulai dulu dengan kelompok 2 terlebih dahulu ya. Siap ya kelompok 2 ya? Oke, boleh dipersilakan untuk kelompok 2. Maju aja semuanya. Maju semua, kemudian nanti mempresentasikan beberapa poin yang sudah bisa bagi-bagi nanti di depan. Kan ada berapa pertanyaan? 3 atau 4? 4 kan bisa disampaikan 4. Bisa kan? Oh, siap, berarti 3. Boleh silakan. Yang lain bisa minimal, bisa memperhatikan. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membagikan tentang yang pokoknya video inspirasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, boleh kasih aplaus. Terkait pembahasan terkait dengan Islam, ada yang mau bertanya mungkin? Cukup? Baik, ya. Terima kasih, boleh silakan. Kita lanjut pada kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi suaranya agak keras ya supaya bisa terdengar oleh teman-teman. Boleh mungkin agak maju aja, Oke. Nah, silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 yang udah mengisi tugas tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, tugasnya Langsung. Oke, yang tugas pertama dari kedua video tersebut, pelajaran apa yang bisa diambil minimal 3 masing-masing. Yang akan dijelaskan oleh Mira dan saya. Jadi video dan Elsa. Jadi iman itu merupakan fondasi Allah. Iman diumpamakan sebagai fondasi rumah. Kalau Islam diumpamakan sebagai bangunan yang terdiri di atas fondasi. Selanjutnya hubungan antara Islam dan iman yaitu maka apabila iman seseorang lemah, Islamnya pun akan mencontoh dan tumbuh. Selanjutnya ada pengertian ihsan. Ihsan diumpamakan sebagai hiasan rumah untuk memberikan keindahan dalam kehidupan. Untuk mencapai ihsan kamil, ketiganya Kan kelompok yang ketiga. Yang pertama ya. Kelompok yang pertama, silakan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hubungkan dengan hakikat iman Islam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, kasih. Baik, Anda soleh-solehan, antum sudah berdiskusi, ya, sudah menjelaskan terkait dengan KPD yang sudah disebarkan, yang sudah diberikan. Kira-kira, oke ya, kira-kira dari materi kita saat ini terkait dengan iman, Islam, ihsan,
kemudian dikaitkan dengan video yang tadi ditampilkan, ya, pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di rumah, terkait implementasi dari keislaman serta keimanan dan keisanan kita. Coba kalau di sekolah, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Islam, iman, dan ihsan? Coba di sekolah. Ya, gimana? Tidak menyontek. Masya Allah, betul. Satu, tidak menyontek. Orang yang mencontek itu kira-kira bagaimana kondisi keimanannya? Diragukan kebenaran. Dia apa-apa yang salahnya dari menyontek? Tidak jujur, tidak jujur. Begitu, tidak jujur. Biasanya kalau nyontek itu suka terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Hah? Sembunyi-sembunyi atau ada yang terang-terangan? Pasti nyontek itu sembunyi-sembunyi. Dan kalau dia sembunyi-sembunyi, berarti dia merasa aman, tidak ada yang melihat. Betul nggak? Kalau dia merasa aman dan tidak ada yang melihat nih, berarti dia telah menghilangkan Allah, ihsannya tidak ada. Makanya tidak boleh ya menyontek itu. Oke, mendingan diskusi gitu. Oke, kalau penerapan di rumah, bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam, iman, dan ihsan di rumah? Ayo mikro ini. Berbakti ke orang tua. Berbakti kepada orang tua. Gimana tuh nilai-nilai keimanan, keislaman serta ihsannya ketika berbakti? Ihsan. Tidak merepotkan orang tua. Tidak merepotkan orang tua, berarti itu masuk pada nilai-nilai keislaman ya. Terus Jujur terhadap orang tua. jujur terhadap orang tua ya. Kalau ditanya sama orang tua itu, nah dari mana? Menyampaikan dengan benar. Kalaupun mau main keluar, izin kepada orang tua. Ketika ditanya, emang kakak mau kemana? Kok keluar-keluar terus? Oh, jangan sampai ngaku-ngaku kerkom padahal. Oh, wow. Ya. Bahwa ada kerkom, ya kerja kelompok, padahal nongkrong, padahal main dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai manapun, seseorang akan bertahan pada posisi, kemudian dia bisa lebih naik kepada posisi berikutnya, yaitu ketika dia jujur. Kalau dia sudah terbiasa berbohong, di rumah berbohong, di sekolah berbohong, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dimanapun dia berada, maka dia akan tetap aja menjadi orang yang pembohong. Begitu, dan satu kali berbohong, maka dia tidak akan pernah dipercaya lagi oleh orang lain, oleh siapapun. Maka hati-hati, ya. Begitu. Oke. Untuk selanjutnya ini ada assessment, ya, yang coba kalian selesaikan. Ini assessment akhir. Coba dijawab. Assessment akhir. Coba perhatikan. Ardi seorang pelajar SMA yang baru lulus. Dia bercita-cita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan semangat belajar yang gigih, disertai rajin sholat dan beribadah, Ardi diterima di fakultas tersebut. Selama di Fakultas Teknik, Ardi tetap selalu sholat, baca Al-Quran, dan bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Dari teks narasi tersebut dapat diambil pelajaran bahwa, ada yang tahu bisa menjawab? Ya, Sampai apa? yang Ardi seorang muslim bersyukur dengan tetap istiqomah dalam belajar ibadah. Oke, jawabannya Ardi seorang muslim yang bersyukur dengan tetap istiqomah dalam beribadah. Oke, luar biasa. Kita masuk pada kesimpulan, pada penutup terakhir, ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran sekarang, yang pertama, hidup bermakna yaitu apabila kita mampu memadukan antara nilai-nilai keimanan, nilai
ihsanan. Ketika iman, Islam, ihsan bersatu menjadi satu padu, kita sholat, hati kita merasa dilihat oleh Allah, maka sholat kita akan khusyuk. Kita mau berbuat dosa, kita tahu ihsan kita hadir. Oh, Allah melihat, berarti saya harus berbuat baik, ya, atau tidak melakukan keburukan. Nah, itulah ketika seseorang nilai imannya, Islam, ihsannya hadir. Yang kedua, akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah bukti nyata hidup bermakna. Maksudnya adalah kalau seseorang telah menjalankan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman dan ihsannya, maka insya Allah akan timbul dalam dirinya akhlak yang mulia. Karena dia tidak mungkin untuk mencela orang lain, ya, membuli orang lain, menghina, merendahkan. Kenapa? Karena Allah mencatat segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sehingga dia akan berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Allah. Baik, Ananda, ini untuk tugas refleksi. Kita sedikit merefleksikan. Coba dibaca tugas refleksinya. Indonesia adalah negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Namun di sisi lain masih banyak masyarakat tidak menjalankan syariat yang ditunjukkan dalam Al-Quran maupun hadis. Ini terbukti masih ada sebagian golongan yang selalu merasa paling benar dan menyalahkan golongan orang lain. Ada nggak saat ini di Indonesia yang suka saling menyalahkan antara kelompok dan kelompok yang lain? Baik, demikian tugas untuk pekan depan, ya, tugas untuk pekan depan, yaitu kalian buat langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang insan kamil. Ya, ini adalah tugas individu. Ini tugas individu, masing-masing buat. Saya mau melakukan apa untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, ya, paham semua? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Demikian, terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Lanjutkan dalam doa kifaratul majelis. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.